Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Johan Karel Irot MTH. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Doa hari ini. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memelihara kami detik demi detik di semua kegiatan kami, yang lebih banyak kami lakukan dengan berdiam diri di dalam rumah karena kondisi yang belum membaik. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mencukupkan kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang tak pernah terhenti sedikit pun kepada kami. Tolong kami supaya selalu bersyukur kepadamu. Ampuni kami jika tanpa sengaja kami menggerutu dengan keadaan ini, sehingga hal ini menjadi penghalang kami untuk memberi yang terbaik sebagai persembahan kami. Buatlah kami benar-benar menyesali kesalahan kami
yang telah melukai hati sesama dan mendukakan hatimu. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat melihat terang-Mu, dan itu akan terpancar dalam tindakan dan perkataan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur, terima kasih kami atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu, di mana hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu luas dan dalam pengertiannya, sementara kami terbatas untuk dapat memahaminya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh kami pahami, dan bahkan menjadi suluh bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan memberitakannya mampukan untuk dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Dan biarlah hanya suara-Mu saja yang kami boleh dengar. Dan saat ini, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena itu berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-6 yang menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak
anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kabarnya semua baik-baik, dalam arti semuanya sehat-sehat. Demikian tentunya harapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf yang bernama Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia itu homo homini lupus. Maksudnya bahwa manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Saya kira kalau bicara serigala, kita tahu sifatnya serigala. Serigala itu selagi ada yang dia bisa mangsa di sekitarnya, maka dia akan mangsa atau dia akan makan yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika tidak ada yang dia bisa makan atau tidak ada yang bisa dia mangsa, maka temannya sendiri pun dia bisa mangsa atau dia bisa makan. Maka berlakulah apa yang disebut hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang menang. Pertanyaannya, apakah benar manusia juga seperti serigala, punya sifat seperti serigala itu? Kadang-kadang kita mendengar, wah kasihan si A dikorbankan. Wah si B demi mendapatkan jabatan, maka rela ia korbankan orang lain. Atau kakak beradik demi harta, dia mengorbankan saudaranya sendiri. Bahkan seorang anak tega membunuh orang tuanya hanya karena harta. Beberapa waktu yang lalu di televisi diberitakan seorang anak melaporkan orang tuanya ke polisi karena tidak mau membelikan motor untuk anak. Nah, itu masih kita dengar di dunia modern seperti saat ini. Jadi nampaknya ada benarnya teori dari filsuf Thomas Hobbes itu, bahwa manusia itu homo homini lupus, atau manusia itu serigala bagi sesamanya. Karena itulah Thomas Hobbes mengatakan dibutuhkan pemerintah untuk mengatur kehidupan ini, supaya tentunya tidak saling mengorbankan, karena ada aturannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga tahu sifat manusia itu. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, saat berada di gurun Sinai, maka Tuhan minta Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah. 10 perintah Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan sesamanya manusia. Agar kehidupan itu ya berlangsung damai sejahtera, damai di sorga, tapi juga damai di bumi. Itu maksudnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop hari ini berbicara tentang peraturan budak Ibrani yang dibeli. Di dalam bacaan kita, Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Membeli seorang budak Ibrani dalam ayat 2 dikatakan berlaku peraturan, bekerja selama 6 tahun. Jadi kalau budak itu dibeli, hanya boleh bekerja selama dalam kurun waktu 6 tahun. Sesudah 6 tahun, maka budak itu dibebaskan sebagai orang merdeka untuk pergi tanpa diminta untuk membayar kembali uang yang pernah dia terima. Ya. Itu peraturannya. Tentunya tujuannya supaya tidak saling merugikan, maka ada peraturan ini, atau tidak saling mengorbankan. Dan yang kedua, jika datang seorang diri, maka berlaku peraturan, jika keluar, ya seorang diri juga. Tapi jika mempunyai istri, maka istrinya itu juga diizinkan untuk keluar, ikut keluar. Jadi kalau seorang diri, keluar hanya seorang diri, tetapi kalau datang dengan istri, maka istrinya juga harus diizinkan keluar. Itu peraturan yang kedua. Peraturan yang ketiga, jika tuannya memberikan seorang istri, maka dalam ayat 4 berlaku peraturan. Jika perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dan anak-anak yang dilahirkannya itu menjadi milik tuannya. Sedangkan jika budak laki-laki itu keluar, maka ia keluar seorang diri saja. Maaf, kayak kalau binatang kayak pejantan gitu. Selesai pejantan, punya yang betinanya punya anak, maka itu milik si pemilik betina gitu, kalau binatang. Tapi itu peraturannya. Jadi kalau tuannya memberikan seorang istri, maka kalau si istrinya ini punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu milik daripada tuannya. Sedangkan kalau si budak laki-laki ini keluar, ya keluar seorang diri saja. Tidak boleh membawa si istri dan anak-anak. Tetapi jika budak laki-laki itu dalam ayat 5 berkata bahwa aku cinta tuanku, istriku, dan anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka berlaku peraturan dalam ayat 6, haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah. Maksudnya tentunya Allah itu supaya menjadi saksi bahwa si budak ini tidak mau keluar karena dia mencintai tuannya dan mencintai istri dan anak-anaknya. Yang berikut, tuannya harus membawa ke pintu atau ke tiang pintu, lalu tuannya menusuk telinganya, menusuk telinga si budak itu. Ya, tentunya menjadi tanda bahwa
Kalau ada lubang di telinga, berarti budak itu tidak mau keluar dari rumah tuannya. Karena dia mencintai tuannya, tapi juga mencintai istri dan anak-anaknya. Maka dengan begitu, maka budak itu akan bekerja pada tuannya seumur hidupnya. Itulah peraturan tentang budak Ibrani yang dibeli. Nah, peraturannya mengatur supaya tidak saling merugikan atau ada yang bertindak sewenang-wenang sehingga ada yang menjadi korban. Itu tentunya maksud dari peraturan itu. Dan itu sudah diberikan ketika mereka berada di Gunung Sinai, di Gurun Sinai. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dan menuju tanah Kanaan. Itu peraturannya. Nah, dulu ketika saya mengajar katekisasi di Immanuel Makassar, ketika saya mengajar materi tentang 10 firman, ada yang bertanya, Pak Pendeta, mengapa sih harus ada peraturan? Saya bertanya kembali kepadanya, memangnya ada apa kalau ada peraturan? Jawabnya, tidak enak kalau hidup ini diatur-atur. Saya berkata kepadanya, bagaimana kalau saudara-saudara selesai belajar katekisasi ini, kemudian pulang, lalu di depan pintu sana, salah satu perempuan, rekan saudara, diperkosa rame-rame oleh orang tidak dikenal. Yang pertama. Dan yang kedua, saudara sendiri dipotong rame-rame di depan pintu oleh orang juga yang tidak dikenal. Boleh atau tidak? Nah, jawab si katekisan itu, oh tidak boleh Pak Pendeta. Lalu saya katakan, kenapa tidak boleh? Jawabnya, masa diperkosa atau dipotong-potong? Saya katakan, tadi katanya tidak enak kalau ada peraturan. Nah, kalau tidak ada aturan, ya orang bisa berbuat apa saja kan? Suka-suka. Jangan dilarang, karena kan tidak ada aturan. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kepada saudara adalah, enak mana? Ada peraturan atau tidak ada peraturan? Jawabnya, enak ada peraturan Pak Pendeta. Lalu saya katakan, aturan itu perlu ada supaya hidup ini teratur, tidak ada yang hidup suka-suka, tidak ada yang suka mengorbankan orang lain. Dengan demikian diharapkan akhirnya dapat menikmati hidup aman, sukacita dan damai sejahtera tentunya. Karena ada aturan yang mengatur kehidupan ini. Demikian juga dengan peraturan tentang membeli budak Ibrani. Dibuat aturan jangan sampai ada yang menjadi korban karena tidak ada aturan. Mungkin muncul pertanyaan di antara kita, kalau begitu Tuhan setuju dengan adanya perbudakan? Jawabnya, Tuhan pasti tidak setuju dengan perbudakan. Itulah sebabnya juga Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Karena Tuhan tidak setuju dengan perbudakan. Nah, waktu itu perbudakan merupakan hal yang biasa. Seorang budak juga dapat diperlakukan suka-suka oleh tuannya. Termasuk kalau tuannya marah kepada budak, maka si tuan dapat mengupas kulit dari si budaknya. Supaya si budak kapok dan tidak mengulangi kesalahan yang tidak disuka oleh tuannya. Itu situasi pada waktu itu. Karena itu sambil menunggu berakhirnya perbudakan,
maka perlu adanya peraturan tentang budak yang dibeli, supaya tidak ada yang dikorbankan atau menjadi korban. Jadi perlu ada aturan. Sama dengan saat ini, yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tidak ada yang mau adanya COVID-19 ini, tidak ada. Karena itu sambil menunggu vaksin COVID-19 dan berakhirnya COVID-19 ini, perlu ada peraturan yang kita kenal dengan protokol kesehatan. Yang kita kenal dengan protokol COVID-19. Di mana wajib pakai masker. Ya maaf, saya karena berkhotbah di sini, saya tidak pakai masker katanya. Jaga jarak, jangan berkerumun, sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan lain-lain, tetap dilakukan dengan disiplin. Karena vaksin yang paling baik adalah disiplin melakukan protokol kesehatan COVID-19. Kita lakukan itu dengan sabar, supaya tidak ada yang menjadi korban karena ditulari, atau menjadi korban karena ketularan. Kita lakukan itu dengan sabar. Demikian juga dengan kehidupan ini. Untuk dapat hidup baik, maka perlu ada peraturan. Dan peraturan itu ditaati dengan penuh kesabaran, supaya dapat menikmati hidup damai sejahtera, aman. Karena semua taat dengan peraturan. Dan kerjakan yang mampu kita kerjakan dengan penuh kesabaran. Guna mendapatkan hasil yang terbaik, dengan tetap sabar menaati peraturan-peraturan yang berlaku, agar dapat menikmati kehidupan yang aman, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu untuk
persekutuan kami di hari ini. Kami bersyukur kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami, agar kami dapat hidup damai, sejahtera dimanapun kami berada. Dan kami berdoa bagi gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu hadir dan melayani, untuk Tuhan berkati agar kebenaran firman-Mu terus diberitakan, dan banyak orang boleh hidup mengalami sukacita dan damai sejahtera. Khususnya gereja GPIB secara sinodal, kami bawa dalam tangan kasih-Mu untuk memberkati pimpinan kami Majelis Sinode untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan dapat mengayomi seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia ini. Berkati semua jemaat-Mu, dan khususnya kami berdoa bagi jemaat GPIB Hosea Surabaya, untuk Tuhan kiranya memberkatinya. Memberkati Bapak Pendeta John Felix Lonto sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga melalui pelayanannya kasih Tuhan dapat dialami oleh jemaat, dan berkati juga keluarganya yang penuh dengan kesetiaan mendukungnya dalam melayani. Kami juga berdoa bagi para penatua dan diaken dan seluruh yang melayani di GPIB Hosea ini, untuk Tuhan berkati. Berkati semuanya dan mampukan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanannya dengan sebaik-baiknya, yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh jemaat-Mu. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat GPIB Hosea, untuk Tuhan berkati. Berkati satu persatu, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dan simpatisan serta tamu, berkati semuanya. Biarlah semua melalui GPIB Hosea Surabaya ini, maka jemaat semuanya mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Tuhan kiranya berkati. Pemerintah kami bersama pemerintah dunia yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Tuhan tolong berikan pemerintah untuk dapat mencari jalan keluar bagaimana caranya untuk mengatasinya. Tapi juga masyarakat, agar kiranya semuanya dengan disiplin melakukan protokol kesehatan COVID-19, agar pandemik ini boleh diakhiri. Untuk itu kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, dan khususnya pemerintah Indonesia, dari pusat hingga daerah, Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian juga seluruh yang berupaya untuk mengatasi COVID-19 ini, Tuhan berkati. Para tenaga medis yang berupaya untuk menolong mereka yang sakit, para dokter dan perawat
yang memberi diri untuk berusaha untuk menolong mereka yang sakit. Tuhan, bahkan mereka sendiri telah banyak yang menjadi korban, ketularan bahkan meninggal. Sebab itu Tuhan tolong mereka, jaga lindungi mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari ketularan, agar mereka dapat memberikan perawatan kepada mereka yang terpapar COVID-19 dapat dilayani dengan baik. Dan mereka yang terpapar COVID-19 ini, untuk kiranya Tuhan juga kuatkan dan Tuhan campur tangan dalam pemulihannya, agar mereka boleh dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Tapi mereka yang menjadi korban dan meninggalkan kekasih-kekasih mereka, maka juga Tuhan kuatkan, berikan penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan oleh korban COVID-19. Tuhan Bapa di surga, berkati rakyat Indonesia agar ikut mendukung pemerintah dalam membangun bangsa dan negara yang kami cintai ini. Biarlah kami semuanya boleh hidup rukun bertetangga satu dengan yang lainnya, dan kami boleh hidup aman, damai, dan tentram, hidup bertetangga di negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat GPIB Hosea yang berulang tahun kelahiran, kiranya dengan bertambahnya umur ini, maka iman juga semakin kuat, semakin hidup sukacita, dan semakin hidup dengan syukur, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mereka yang berulang tahun perkawinan, berkati rumah tangga mereka, agar mereka hidup dalam rumah tangga yang semakin bahagia. Karena itu, Tuhan kiranya hadir sebagai kepala keluarga yang agung di tengah-tengah mereka yang berulang tahun perkawinan, tapi yang juga yang bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang boleh dialami, dirasakan oleh jemaat. Teguhkan sukacita jemaat dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap keluarga jemaat Hosea Surabaya ini, untuk Tuhan berkati, agar semuanya hidup dalam rumah tangga yang bahagia. Mungkin banyak jemaat yang terdampak oleh COVID-19 ini. Bahkan mungkin ada yang mengalami kesulitan, mungkin karena kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Tolong Tuhan berkati, jaga dan pelihara, dan penuhi apa yang menjadi kebutuhan. Biarlah semuanya hidup dalam naungan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami jikalau ada yang sedang mengalami sakit saat ini. Untuk Tuhan kiranya campur tangan dalam upaya pemulihan mereka. Berkati tangan-tangan para dokter, perawat, obat-obatan, makanan, minuman. Biarlah semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk memulihkan mereka yang sakit. Tapi kiranya juga tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu boleh menjamah setiap mereka yang sakit dan memulihkan, setelah mengangkat sakit yang mereka alami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu. Jikalau ada saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, maka berikanlah mereka penghiburan. Berikan mereka kekuatan agar mereka tidak larut dalam duka cita mereka. Tapi juga kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi semua warga jemaat GPIB Hosea Surabaya ini. Untuk Tuhan kiranya berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan semuanya, jaga lindungi, jauhkan dari
COVID-19, dan biarlah kami diberikan senantiasa hidup sukacita dan damai sejahtera. Tapi juga berikan kami hikmat agar senantiasa kami arif dan bijaksana. Berkenanlah ya Tuhan untuk mendengarkan seluruh seru dan doa syukur kami ini, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 hingga yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan BSBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, melalui korsek atau ditransfer ke Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyi dari Kitab Bakti 81 ayat yang pertama. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Silakan duduk kembali.
warta jemaat, majelis jemaat dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Johan Karel Irot MTH dari GPIB Tiberias Sidoarjo. Terima kasih. Solois Saudari Rebecca Juliet Christy, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-12 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bantuan diakonia dan pendidikan diserahkan pada hari Selasa 25 Agustus 2020 di kantor gereja setiap jam kerja. Mohon perhatian seluruh anggota penerima bantuan diakonia dan orang tua serta anak penerima bantuan pendidikan. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, mulai pukul 9 sampai dengan 2 siang, atau ditransfer ke Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.